حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian, 5 kali berturut-turut kita membahas bab takwa. Satu bab yang merupakan bekal utama kita. Dan sebaik-baik bekal dalam hidup dan kehidupan ini adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zad taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal, kata Allah, itu adalah takwa. Detail saya bahas takwa itu apakah hablum minallah. Takwa itu juga ada nantinya pembahasan hablum minan nas. Dan takwa itu adalah menjaga performa diri untuk menunjukkan akhlak terbaik kita sebagai umatnya Rasulullah. Ini masing-masing sudah kita bahas dan ini merupakan nasihat Nabi. 3 ayat yang diulang-ulang. Al-Imran 102, An-Nisa ayat 1, dan surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Masing-masing detail saya bahas masalah ini. Sampai memerlukan waktu kajian 5 bulan, 5 kali berturut-turut. Alhamdulillah, mudah-mudahan makna takwa itu membersamai kita semua. Baik itu kaitannya hablum minallah atau hablun minan nas dan akhlak-akhlak terbaik kita semua. Maka izinkan saya malam ini membahas aplikasi takwa. Melejitkan ketakwaan kita. Apa itu? Yaitu yang kita kenal dengan qiyamul lail, tahajud. Bertahajud atau menghidupkan sebagian malam. Bisa juga kadang para ulama mengartikan al-mabit, mabit. Masing-masing setelah saya renungi 3 istilah ini sebagai bentuk penajaman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajud, qiyamul lail atau mabit, ini semuanya ada dalam Al-Quran. Ini sekaligus kalau dengan mendalami makna, walaupun esensinya sama, tujuannya bagaimana kita bisa sujud ruku di waktu malam itu, tapi pada hakikatnya ini kalau dengan fahami, dalami, tadabburi ayat-ayat yang ada, sepertinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat malam. Padahal salat malam itu, kata Nabi, afdalus salah
ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu ini adalah salat apa? Salat malam, Pak. Mohon maaf, rawatib, walaupun salat rawatib itu jamaah kan nanti ada pembahasan juga. Itu kalau sampai tiap hari rutin 12 rakaat tiap hari, setiap hari seperti itu 12 rakaat ada jaminan masuk surga. Dakhalal jannah kata Nabi. Man salat sintai asyara rak'ah, barang siapa yang rutin setiap harinya melaksanakan salat 12 rakaat, salat sunnah rawatib atau sunnah nafilah, nawafil itu ada jaminan masuk surga. Tapi di antara sekian banyak salat sunnah ini, salat duha, salat istikharah, salat sunnah mutlak, salat rawatib juga, yang paling baik adalah salat qiyamul lail, salat malam ini. Nabi yang mulia jemaah sekalian sampai mewajibkan Pak pada dirinya itu. Tapi buat kita jadi sunnah. Ya, sunnah tapi sangat dikuatkan. Karena saya berani mengatakan orang kalau sudah salat malam, bukti kalau dia punya iman. Orang kalau sudah salat malam, bukti yang bersangkutan punya keikhlasan. Latihan ikhlas yang instan Pak dalam ibadah ini adalah apa? Selain puasa adalah salat malam. Karena salat malam tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita pribadi dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik untuk digarisbawahi. Artinya apa? Tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak salat malam. Karena waktunya pun fleksibel. Lewat istilah nama yang sudah Allah paparkan dalam Al-Quran ini. Yang pertama, at-tahajjud. Yang kedua, namanya mabit. Dan yang ketiga namanya qiyamul lail. Ini istilah Pak. Ya kalau kata ulama, idza tafarraqa istama'a. Kalau dibahas beda-beda, esensinya maknanya sama. Tapi idza istama'a kalau dibahas berkumpul itu maknanya beda-beda. Ini sekaligus saya berani mengatakan pada malam ini bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat malam. Kenapa? Karena waktunya pun sangat fleksibel. Sangat fleksibel Pak bagi kita. Ya. Yang ideal memang salat malam itu yang kita kenal dengan tahajud. Inilah salat malamnya Rasulullah. Yaitu di 2/3 malam. Kalau sekarang mungkin jam 3 atau setengah 4. Karena subuh sekarang kan jam 4 lebih Pak ya. Setengah 4 sudah cukup itu jam. Dan itu memang Nabi memberikan contoh kepada kita yang bisa semua kita melaksanakannya jamaah sekalian. Antum malam ini tidur Pak 4 jam, 3 jam, apalagi 5 jam pulas, sudah lebih dari cukup itu Bapak. Lebih-lebih buat kita yang sudah berumur kepala 5, kepala 6, kepala 7 ke atas jemaah sekalian sudah memang wajar kalau tidak bisa tidur lagi Pak. Memang saatnya Allah menyengaja supaya jenengan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Saudara, inilah tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepakat para ulama tahajud yang paling ideal, yaitu di 2/3 malam menjelang subuh itu. Ya. Wa minal laili fatahajjat bih nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam itu bertahajudlah. Ayo hidupkan malam Pak, sujud ruku. Nanti saya juga akan bahas berapa jumlah rakaatnya, berapa idealnya, berapa batasan minimanya, maksimalnya. Artinya tidak ada alasan bagi kita Pak untuk tidak melaksanakan. Ya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Inilah tahajudnya Rasulullah yang paling ideal Pak. Tapi Allahu Akbar, ada yang namanya mabit Pak. Sebelum tidur itu Nabi mengiyakan Pak. Ada salah seorang sahabat kecintaan beliau yang saya tahu Pak ya, yang saya dengar, yang saya baca, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Bapak gini, Nabi itu Bapak punya kebiasaan yatafaqqad ahwalul muslimin. Nabi mencari tahu Pak,
bagaimana kondisi ubudiyah, ibadah, moralitas, akhlak, bahkan iman para sahabat. Karena dia sebagai seorang pemimpin harus melihat bagaimana realita di lapangan. Salah satunya pada waktu itu Nabi ingin mengetahui bagaimana kualitas qiyamul lailnya para sahabat. Mohon maaf Bapak, bahkan nanti ada waktunya kita akan bahas pula Nabi pernah salat malam bersama para sahabat. Selain Ramadan, salat malam jamaah sekalian bersama-sama. Kuntu nabitu ma'a Rasulillah, kami mabit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi salat, memang Nabi Bapak kalau ngelihat sahabat perlu disemangati imannya, perlu kan hidup kan kadang-kadang ada masa jenuh Pak ya. Masa bosan beraktivitas, bosan jihad, bosan ini segala macam. Maka Nabi salah satu cara efektifnya diajak para sahabat, ayo nanti malam kita qiyamul lail. Nah ini sekarang anak-anak muda Pak, saya masih ingat dulu tahun 90-an, 2000-an, sekarang masih ada Pak, ada namanya mabit. Cuma jadi singkatan mabit itu malam, bina iman dan takwa namanya jemaah sekalian. Masya Allah. Kreasinya anak muda. Ya malam, mabit malam, bina iman dan takwa. Masya Allah. Itu biasanya mulainya Pak dari Isya tidak turun lagi. Ada agenda-agendanya. Karena memang menyengaja anak-anak muda berkumpul malam Ahad atau Ahad malam untuk qiyamul lail, salat malam bersama-sama, ada kajiannya. Jadi habis salat Isya jemaah sekalian, mereka makan. Disiapkan asyaknya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Karena khawatir kalau kebanyakan tidur betulan, terlalu sedikit, lapar tidak bisa, tidak sehat. Jadi sakitnya. Biasanya panitia menyiapkan betul porsi yang pas bagi mereka. Terus kemudian habis malamkan malam mereka duduk lagi di masjid Pak. Karena niatnya ingin bermalam di masjid sampai syuruk, sampai subuh jemaah sekalian. Nanti setelah itu dibuka oleh panitia, Masya Allah, kemudian mereka memberikan pencerahan. Diundanglah ustadz-ustadz yang bisa nyambung dengan dunia anak muda, memotivasi pentingnya berdakwah di kampus segala macam, atau memakmurkan masjid untuk anak muda. Itu setelah itu mentok jam 10 harus berhenti. Wajib tidur lampu dimatikan. Nanti Bapak jam 10 jam 2 bangun. 4 jam tidurnya jamaah kalian. Anggaplah sempurnanya 3 jam tidur. Mereka bangun. Ada yang wudu, ada yang mandi segala macam. 2:30 mulai Pak. Salat apa? Salat malamnya. Tapi itu rentetan namanya mabit jamaah sekalian. Dimulainya dari Isya tidak turun dari masjid, terus tinggal di masjid sampai kemudian tahajud, kemudian salat subuh berjamaah, kemudian mereka baca doa subuh, kemudian ada pengajian lagi, kemudian zikir sesuai dengan maunya mereka masing-masing sampai syuruk, kemudian salatlah 2 rakaat itu. Ini namanya apa? Mabit. Rupanya ini jemaah sekalian pernah dikerjakan Nabi seperti itu. Walaupun ada sebagian mengkaitkan dengan sunnah yang ketika Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat karibnya Pak, sahabat dekatnya, Nabi bertanya katanya kepada beliau, engkau kalau salat malam kira-kira kalau bahasa sekarang Pak jam berapa gitu? Mata taqumul lail, kira-kira begitu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya ini orangnya lemah, ngantuan. Ngantuk apa dia Pak? Tidak bisa ini. Kalau bangun terlalu pagi, tidak bisa. Galabanin naum. Sehingga ketika salat saya tidak bisa konsentrasi. Saya menikmati salat malam sebelum tidur. Sebelum apa? Sebelum tidur Pak. Jadi Abu Bakar katanya itu Pak, dalam kondisi seperti itu, dia salat malamnya sebelum tidur, pulang dari masjid, ngobrol sebentar dengan keluarganya, sebelum tidur mungkin jam 9 dia salat sampai jam 10 dia tidur. Ya. Salat 11 rakaat Pak. Kayak tarawih itu Pak. Tarawih itu adalah salat malam kita di bulan Ramadan. Cuma dilaksanakan di apa? Di awal waktu. Kan orang Pak, kalau sudah salat tarawih, orang itu sudah qiyamul lail. Tidak perlu sampai tahajud lagi Pak. Kan suka-suka punya pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau kami terbiasa tahajud bangun? Ya silakan, namanya nambah. Ya jemaah sekalian. Tapi sebenarnya 11 rakaat dia di masjid, di Al-Falah, di Al-Akbar, di Al-Mana saja, sambil salat itu sudah terwakili. Hak malam sudah sampai laksanakan. Namanya apa? Salat di awal waktu. Itu sunnahnya siapa?
Dan aku tenang ya Rasul, khusyuk ya Rasul. Setelah itu aku tidur. Pak, Ibu, ini diperkuat oleh hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu jamaah sekalian pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih, Ausani habibi bi thalath, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Apa itu? Apa 3 perkara ini? Dan aku pegang betul supaya jangan sampai satu hari tidak melaksanakannya. Apa 3 perkara ini? An asuma thalathati ayyam fi kulli syahr. Nabi mewasiatkan kepadaku jangan sampai tidak puasa sunnah minimal 3 hari. Jadi Pak, puasa sunnah itu minimalnya berapa? 3 hari. Karena sampai puasa sunnah 3 hari itu sama dengan puasa 1 bulan. Karena kebaikan itu dilipat gandakan 10 kalinya. Jadi kalau sampai berpuasa tiap hari 3 hari, setiap bulan 3 hari, insya Allah itu seakan-akan kita berpuasa 1 bulan. Nah, kemudian para ulama untuk biar ada komitmen dijadikanlah ayyamul bid itu Pak. Ya, ayyamul bid. Hari-hari di mana bulan sedang terang benderang seperti itu 13, 14 dan 15 ya. Andai kata tidak begitu tidak apa-apa Pak. Yang penting 1 bulan tidak ada, banyak fatwanya itu jemaah sekalian. Banyak fatwanya Pak. Sambian puasa Senin saja tiap pekan. Sudah lebih dari 3 hari itu Pak. Kan 1 bulan 4 Senin Pak. Kan begitu. Sudah 4 kalinya jemaah sekalian. Ya, tapi puasanya Nabi adalah puasa apa? Senin Kemis seperti itu. Sebaik-baik puasa memang puasa Daud seperti itu. Tapi oke lah, itu wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Mewasiatkan kepadaku jangan sampai 1 bulan tidak puasa berapa? 3 hari. Yang kedua apa? Rak'atai ad-duha. 2 rakaat minimal salat apa? Salat duha Pak. Itu wasiat Nabi pada Abu Hurairah. Dan yang ketiga apa? An utira qabla an anam. Aku diperintah sama Nabi untuk salat witir sebelum tidur. Rupanya tahu Pak Abu Hurairah dikenal orang yang pembelajar Pak. Kalau tidurnya agak larut malam. Sehingga kadang-kadang salat malamnya apa? Kebablasan. Maka beliau salat malamnya apa? Sebelum tidur Pak. Minimal witir. Jadi jenengan jamaah sekalian, kalau capek Pak diperkirakan ngantuk dan bisa bangun, ikuti sunnahnya Abu Bakar dan Abu Hurairah. Salat malamnya itu apa? Sebelum apa? Sebelum tidur. Sebelum tidur jamaah sekalian. Nggak bisa 11 rakaat, 1 rakaat witir Pak. Kurang apa? Masa tidak bisa 1 rakaat witir Pak? Tidak masuk akal jamaah sekalian. Oke. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba Sayyidina Umar datang Pak. Sayyidina apa? Umar, khalifah yang kedua ini. Allahu Akbar. Nabi juga nanya, kira-kira bahasa pertanyaan sama, kira-kira kapan kau salat malam? Umar mengatakan, ya Rasulullah aku menikmati betul. Aku salat persis di tengah malam. Tengah malam itu kapan Pak? Jam 1, ya. Setengah 2 lah. Lambat-lambat dikit jam 2 gitu. Itu namanya tengah malam jamaah kalian. Ya. Aku ya Rasulullah merasakan di saat semua orang pada tidur, aku merasakan betul salat malam itu. Karena merasa yang bisa bangun begini cuma aku aja. Saya akan aku sendiri berdialog dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kuat kata Nabi. Laksanakan. Jadi Pak mungkin kalau bahasa saya itu, kalau ada di antara kita banyak permintaan, banyak harapan, banyak doa Pak. Pekerjaan bermasalah, banyak ujian apa, silakan. Dan sampean badan apa? Sehat, segar, bugar, bangun di awal waktu Pak. Ya, di tengah malam itu kalian jam 1. Dan Umar tidak bangun lagi, tidak tidur lagi Pak, sampai subuh. Karena tahajud yang baik itu ngalir Pak, dengan apa? Nyambung dengan apa? Dengan salat subuhnya. Itu adalah sunnahnya siapa? Sayyidina Umar yang diiyakan sama Nabi. Artinya apa? Kalau sampai merasa capek, tidak apa-apa salat malam sebelum tidur. Sampai yang segar, bugar, banyak permintaan pada Allah, pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan merasa nikmat, silakan bangun di tengah-tengah malam. Tapi memang tahajud yang ideal adalah tahajudnya siapa? Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 2/3 malam. Kapan 2/3 malam itu?
Ya, jam 3, setengah 4, Pak. Ya. Pokoknya sebelum subuh sampean bisa salat malam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memang memberikan contoh kepada kita Pak yang aplikatif. Yang semua orang bisa melaksanakannya memang. Tergantung bagaimana kita membiasakan diri. Nggak bisa juga satu witir Pak. Sebelum tidur salat. Sampean sakit Pak. Sakit. Ya, meriang badan. Nyentuh air apa? Menggigil Pak. Daripada saya belum batal wudhu, nanti itu lagi gigil lagi, salat. Masa tidak bisa 1 rakaat Pak? Minimal hak malam sudah kita laksanakan. Ini kalau kita bicara waktu. Sampai rakaatnya pun sangat fleksibel Pak. Yang ideal memang 13 atau 11 rakaat. Kenapa saya katakan 13? Biasanya Nabi itu mengqaddimai sebelum salat malam dengan salat 2 rakaat ringan dulu. Baru setelah itu salat tahajudnya serius jamaah sekalian. 11 rakaat. Ya, ada yang mengatakan salat ringan itu namanya salat sunnah wudu. Ya, ada yang mengatakan ya satu kesatuan seperti itu. Makanya pemerintah Saudi sejak tahun ini Pak, itu salat tarawihnya kemarin berapa rakaat? Halo? Enggak 23 rakaat Pak, 13 rakaat. 13 rakaat kemarin. Rakaat pertama agak cepat, baru kemudian salat pertama cepat, kemudian salat berikutnya tarawih biasa jamaah sekalian. Nah, saudara, kalau ditanya berapa jumlah rakaat yang ideal? Yang ideal ya 11 rakaat, Pak. 11 rakaat atau 13 rakaat, itu kebiasaan Nabi. Ya, seperti itu. Nah, batasan maksimalnya berapa? Tidak ada batasan. Kalau di zaman Nabi sampai ada yang 23 rakaat. Siapa itu? Itu juga sunnahnya Sayyidina Umar. 23 rakaat. Dan itu dibiarkan sama Nabi. Bahkan kata para ulama fikih, andai kata nambah asal sampai yang kuat, Pak. Mau 51, mau 71, 101 silakan asal kuat. Tidak ada batasan, Pak. Nah, itu batasan maksimalnya tidak ada batasan. Idealnya memang 11 atau berapa? 13 rakaat. Kemudian minimalnya berapa, Bapak? Ya 1 rakaat witir. Cuma ya nemen Pak emang kalau tiap malam. Kalau tiap malam kemudian 1 rakaat witir agak eman juga ya. Tapi kan yang kita tidak tahu masing-masing orang beda-beda Pak. Artinya apa jemaah sekalian? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat malam Pak. Halo? Minimalnya 1 rakaat, maksimalnya berapa? Tidak ada batasan. Idealnya 13 atau 11 rakaat. Tinggal pilih sampean. Ya kan? Waktunya fleksibel. Sampean capek, diberikan tidak bisa tidur, tidak bisa bangun, salat sebelum tidur Pak. Sampean banyak permintaan, tengah malam sampean bangun. Kayak Sayyidina Umar, jam 12, jam 1 dini hari atau jam 2 silakan. Tumpahkan semua isi hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ideal memang adalah salah waktunya apa, ngikutin apa yang diperbuat kebiasaan siapa? Rasul yang mulia di 2/3 malam. Kalau jam sekarang saya katakan itu jam 3 atau jam setengah 4 itu jamaah sekalian. Inilah tahajud yang diinginkan oleh, kenapa sampai begitu pentingnya Allah sampai menurunkan ayat khusus Pak masalah ini. Kalau kepada Nabi kan, ya ayyuhal muzammil, apa? Qumil layla, qum al-layla, qumil layla, qiyamul layl Pak, qumil layla, qiyamul layl. Wahai orang yang berselimut, ya, jangan asik tidur saja, bangun. Ayo bangun malam. Ya, nissahu awin kusminhu qalila, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini qiyamul lail. Makanya kata-kata qum itu bagi Nabi, wah berarti ini perintah. Perintah bagi Nabi wajib, tapi bagi kita Pak, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka. Dari sebagian malam itu bertahajudlah. Itu sunnah bagi kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, karena boleh jadi Allah akan mengangkat posisimu menjadikan berada pada posisi yang terpuji Pak. Sampean dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat-malaikat Allah, dipuji oleh manusia secara keseluruhan Pak. Rata-rata orang ahli tahajud itu Bapak wajahnya itu tidak menakutkan. Walaupun wajahnya gelap Pak. Ya, walaupun orang hitam Pak, tapi ahli tahajud ada aura Pak, ada aura iman pada dirinya jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diperkuat begitu pentingnya masalah ini. Jadi begini,
Dulu Bapak, para sahabat itu tahu Pak, mana sahabat yang tahajud, mana sahabat yang tidak tahajud. Satu sama kelihatan Pak. Kelihatan dari cara bicaranya, ya, dari aura mukanya, ya, sikap-sikapnya, diamnya, ya, muamalahnya kelihatan. Tahajud itu ada tarikan Pak. Nah kalau kita kan tidak ketahuan Pak ya, karena sama-sama tidak tahajud soalnya Pak. Sehingga sama kualitasnya, jadi susah mengukurnya jemaah sekalian. Tapi orang-orang yang tahajud Pak kelihatan dari wajahnya jemaah sekalian. Cara berbicaranya hati-hati. Kenapa? Dia mendapatkan, kalau bahasa Hasan Basri, albasahum li'annahum khalu birrahman. Karena mereka di waktu malam berkhalwat dengan Ar-Rahman, dengan Allah. Fa'albasahum nuran min nuri. Kemudian Allah memberikan baju cahaya dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai jadi kadang-kadang ada satu omongan Pak, sahabat yang dia salat di masjid Pak. Salat berjamaah sama Nabi di masjid. Cuma tidak pernah tahajud. Kira-kira begitu jamaah. Apa kata Nabi? Zukira rajulu la yaqumul lail. Disebut ada seorang tidak pernah salat malam. Apa kata Nabi? Dzakar rajul. Itu orang, ini orang yang seperti itu kata Nabi. Bala syaitanu fi udhunai. Berarti telinganya sedang dikencingi setan. Jadi orang kalau tidak bisa bangun tengah malam, berarti telinganya ada apa? Ada pipisnya setan, Pak. Setannya siapa? Ya korinnya jamaah sekalian. Allahu Akbar. Saya masih ingat kata-kata guru saya, Pak. Ini padahal orang ini berjamaah di masjid. Bagaimana kalau tidak berjamaah di masjid, Pak? Sudah tidak tahajud, subuhnya juga terlambat, Pak. Itu setan bukan kencing lagi, Pak. Tapi setan apa? Buang kotoran Pak di telinganya jemaah sekalian. Buang kotorannya Pak. Tidak cukup dengan kencingnya, beol-beolnya dimasukkan semua Pak. Sehingga suara adzan nggak kedengaran sama sekali. Dan subhanallah begitu bangun Pak, sumpek yang bawaannya Pak. Bawaannya orang kayak gitu sumpek Pak. Orang kalau subuhnya terlambat, bawaannya sumpek. Sensitif, ngamuan. Allahu Akbar, subhanallah. Semua kita merasakan ma'asyar muslimin. Pak, ini diperkuat ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim melalui jalur sanad yang sama. Dari Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqidu syaitan, memang setan Bapak, Ibu, ya, ala qafiyati ahadikum idza huwa nam. Salas uqad. Setan itu Bapak, kita kan semua punya setan, Pak. Halo, bukan saya loh yang ngomong, Pak. Ini yang ngomong Rasul. Jadi setiap manusia ini Bapak punya setan namanya qarin. Jadi sampean lahir Pak, lahir dari perut ibu kita Pak. Lahir Pak. Itu iblis mengatakan kepada setan yang ada, dampingi orang ini sampai mati. Goda dia. Dan dengan sumpahnya Pak, dia mencari celah kelemahan kita untuk menina bobokkan kita. Nah, salah satu kerjaan qarin ini ketika sampean tidur Pak. Kata Nabi, setan siap untuk mengikat di atas di atas kepala orang yang mau tidur itu, qarinnya itu ketika dia mau tidur membawa 3 ikatan, Pak. Yadrib makan kulla uqdatin alaika tawil. Siap Pak untuk diikat kepada tubuh orang itu, Pak, supaya dia nyenyak tidurnya jamaah. Karena dia mengatakan nam alaika lailun tawil. Tenang, ini malam panjang. Ditiup Pak telinga kita. Nam. Ayo tidur. Nina bubuk gitu kan. Dilus-lus sama setan Pak. Semua kita Pak, semua manusia gitu. Tapi insya Allah kalau sampean tidurnya mengikuti arahan Nabi, tidurnya berwudu, ya Pak ya, sikat gigi juga. Dia nggak sikat gigi Pak, tetap mulut kita ini bau. Nanti tidur Pak, nggak sikat gigi lebih bau lagi Pak. Setan suka sama yang bau-bau. Halo, bersikat gigi, terus berwudu Pak. Pastikan kita nutup aurat ketika tidur. Dengan ini orang-orang barat Pak, tidur bugil-bugilan.
Katanya bisa awet muda, tidak ada itu Pak. Kita kalau mau tidur, pastikan pakai celana dalam. Oke lah pakai sarung, tapi pakai celana dalam jangan lupa Pak. Karena kadang tidak tahu bagaimana nanti kita, apa yang kita perbuat. Halo, ini banyak kita kadang-kadang tidak perhatikan, ini simpel. Masalah simpel, masalah keseharian kita. Tidur Pak, pakai celananya, pakai sarungnya, dan pakai celana dalamnya. Karena kita tidak tahu nanti terbuka, tapi masih tertutup. Karena dubur kita kalau kelihatan, kemaluan kita kelihatan, dilihat sama setan Pak. Dari situ setan masuk. Dan setan begitu masuk lewat kemaluan. Ini kan lubang Pak, masuk ke dalam tubuh kita. Kata Nabi, inna syaitan yajri bibna Adam. Setan ketika menggoda manusia lewat peredaran darahnya Pak. Majrad dam. Lewat peredaran darahnya jemaah sekalian. Salah satunya masuk di saat kita tidur. Karena kita tidak tahu apa-apa Pak. Maka jangan apalagi berwudu terus sampean berdoa. Ya, Allahu Akbar. Baca Fatihahnya. Baca 5 ayat pertama Al-Baqarahnya. Atau yang simpel saja Pak, baca Fatihah, baca ayat kursi. Terus angkat tangan sampai mendekat, baca apa? Qul huwallahu ahad sampai selesai, baca qul a'udzu birabbil falaq sampai apa? Sampai selesai, baca qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Insyaallah Pak, sampean tidur tidak akan diganggu oleh setan. Ya. Tapi si setan tidak Pak, nunggu nyenyaknya bagaimana? Lihat postur kita aja Pak sekalian. Halo? Fa idza staiqadha wa dzakarallah, ketika orang itu tidur, kemudian dia langsung ingat Allah Pak. Allahu Akbar. Minimal alhamdulillah alladzi apa? Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Duh, hidup lagi saya ternyata itu. Sampai pegang Pak, alhamdulillah hidup lagi saya ini. Segala puji bagi Allah telah menghidupkan saya dari mati sejenak ini. Gitu. Kata Nabi Pak, inhalat uqdatan. Satu ikatan lepas dari 3 ikatan tadi, Pak. Lepas. Karena sampean bangunnya apa? Apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tawaddaa, ketika dia kemudian bangun, kemudian dia wudhu berangkat, niat jangan buat kemana, bahkan jangan bangun Pak, lihat HP dulu. HP tinggalkan Pak, bangun, kita zikir, kemudian kita kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi, berdoa lagi Pak, inhalat uqdatan. Lepas lagi satu ikatan, karena sampean niatnya untuk wudhu. Tentu buat kita karena bangun tidur Pak, bersihkan kemaluan kita. Bersihkan tangan kita dulu Pak ya. Kemudian kita bersihkan kemaluan kita, bersihkan kemaluan belakang kita, kubul wad dubur. Kalau saya pribadi Pak, tiap hari selalu saya sabuni belakang kanan belakang Pak. Tapi kalau masih ada waktu betul saya mandi Pak. Saya mau mandi seger ya Mas kalian. Ya. Setan kan sangat takut sama air Pak. Terus jangan lupa masuk kamar mandi juga berdoa. Bismillahi a'udzubillahi apa? Minal khubusi wal khaba'is. Masuk Pak, sampean dengan penuh keyakinan saya ingin mengikuti sunnah Nabi. Karena sampean masuk kamar mandi akan buka aurat Pak, mau buang air kecil atau buang air besar, ya berdoa sehingga setan tidak melihat lagi, semen wudhu. Lepas ikatan berikutnya Pak. Kata Nabi dilanjutkan, wa in shalla. Nah ini sepakat para ulama, salat di sini adalah salat qiyamul lail. Kalau kemudian dia keluar kamar mandi kemudian dia salat Pak, sebelum subuh itu. Sebelum subuh setengah jam, sebelum subuh 3/4 jam salat. Allah, dia sujud, dia ruku. Inhalat uqdatan, lepas ikatan berikutnya. Jadi tidak ada sama sekali Pak ikatan apa? Ikatan setan yang mengganggu kita manusia. Fa asbaha, orang itu yakin kata Nabi bangunnya itu nasyitan, punya semangat Pak. Tiban nafas, jiwanya itu bersih Pak. Fresh. Allahu Akbar. Coba sampean buktikan tidak besok Pak. Besok kan Kamis ya, sekalian puasa sahur Pak ya. Ya, bangun salat. Dan subhanallah Bapak, jenengan salat subuh yang diawali dengan tahajud itu beda Pak dengan salat subuh hanya ketika mendengar suara adzan saja. Kualitasnya beda.
Seakan-akan salat tahajudnya itu merupakan pemanasan bagi kita, Pak. Karena subuh itu salat wajib kan? Di awal waktu. Di mana kita akan menghirup udara segar, Pak. Wajib subuh. Tapi dimuqaddimai dulu dengan tahajud. Beda kualitasnya, Pak. Khusyuknya pun beda. Allahu Akbar. Kata Nabi, orang yang demikian itu bangunnya nasyitan, nasyat. Ada semangat, Pak. Tiban nafas, jiwanya baik, bersih, semangat. Terus fresh, Pak. Tidak sumpek. Tapi kalau tidak, wa illa, sudah tidurnya nggak sikat gigi, Pak. Hah? Bajunya salah-salah. Doa tidak. Sebelum tidur ngeliat YouTube dulu, Pak. Yang dilihat artis selingkuh. Tidur dalam kondisi seperti itu, Pak. Na'udzubillah. Apa yang terjadi, Pak? Dak doa, dak apa, dak sikat gigi. Hatta suara adzan dekat dengan masjid tidak kedengaran, Pak. Andai kata bangun ketika karena dibangunkan oleh anak atau istri, bangun dan sudah mau komentar lagi. Bangun, Pak, tapi sumpah. Kata Nabi apa? Asbaha khabithan nafs kaslana, jiwanya keruh, bawaannya malas, Pak. Kalian lihat, Pak, orang kalau bangun terus terlambat, Pak, malah itu habis subuh, Pak, pingin tidur lagi. Tidak pingin zikir, Pak. Tapi kalau orang dimuqaddimai dulu dengan tahajud, Masya Allah, sunnah-sunnah Nabi dikerjakan. Habis salat subuh, Pak, masih tidak pengen keluar dari masjid. Menikmati dia baca Quran di masjid, menikmati dia zikir, dia berdoa. Fresh, karena jiwanya tenang, Pak. Betapa banyak orang, Pak, habis salat subuh langsung dikirnya sebenarnya blok, pulang ke rumah, blok, tidur lagi, Pak. Hanya jadi kebiasaan hal seperti itu. Nah, sudah ya kita bersyukur sih sudah bisa ke masjid, alhamdulillah, Pak, daripada enggak ya. Tapi kan kita kan pingin yang ideal, jemaah sekalian ya. Sebelum subuh kita muqaddimai pula dengan salat yang sempurna seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Memang ini, Pak, bekal bagi kita, Pak. Salat malam ini saya berani mengatakan orang kalau salat malam, Pak, siap menghadapi tantangan. Orang kalau terbiasa salat malam ada ketegaran dalam hidupnya, Pak. Problem apapun pula bisa jadi kecil baginya, Pak. Allah mengatakan, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Memang iya, Pak. Menghidupkan malam itu asyaddu wat'an, sangat keras tekanannya, Pak. Ini hanya orang-orang yang kuat, Pak. Yang punya semangat hidup, jemaah kalian. Berarti sampean kuat mengalahkan apa? Nafsu tidurnya, Pak. Oh, apalagi kamarnya, Pak, ber-AC. Selimutnya selepas, Pak. Hah? Allahu Akbar. Lampu redup-redup antara terang dan tidak terang, jemaah kalian, tapi tidak menyilaukan mata. Pas. Dia tidur, Pak, tidak melihat lampunya di belakangnya, Pak. Terus AC-nya ukurannya pas. Terus ada aroma terapi pula, Pak, di kamar, Pak. Khusyuk memang tidur, jemaah kalian. Khusyuk, Pak. Tapi sampean bisa bangun. Allahu Akbar. Ini bukti kalau sampean ikhlas. Bukti kalau sampean bisa mengendalikan nafsu apa? Nafsu tidur kita, Pak. Dan Allah bangga. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya orang yang menghidupkan malam itu hiya asyaddu wat'an. Memang menghidupkan malam itu asyaddu wat'an, lebih kuat tekanannya, Pak. Sehingga menghadapi tekanan-tekanan yang lain indah, Pak. Gampang bagi kita. Ahlu tahajud ini, ma'asyar muslimin, ada problem, bukan tidak ada problem, Pak. Semua kita pasti ada problem. Tapi kita bisa menyelesaikan problem itu. Dan tuntas, Pak. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tahajudnya itu. Terus wa aqwamu qila. Memang nanti lebih lurus, Pak, omongannya. Ada dua makna ini, Pak. Aqwamu qila, ketika dia berdialog dengan Allah kan beda, Pak. Orang berdialog dengan Allah di subuh itu, Pak, sambil minta. Itu kan beda ketika di waktu-waktu seperti ini. Beda, Pak. Namanya kalau umrah, Pak, terus jam 3 keluar di depan Ka'bah, Pak. Di depan di dekat dengan raudhahnya Rasulullah. Kan beda, Pak. Beda kan? Beda sekali. Nikmat betulan. Berdoa itu khusyuk, jemaah kalian. Terasa, Pak. Terasa sekali. Kita tidak bisa membohongi diri, jemaah kalian. Kalau memang punya semangat ke sana, ya. Ya. Allahu Akbar.
Aqwamuqila. Memang lebih enak komunikasi. Ada yang mengatakan aqwamuqila secara umum, Pak. Omongannya orang ahli tahajud Pak, teratur, lebih tepat sasaran. Aqwamuqila, lebih tepat, lebih lurus ketika dia berkomunikasi. Makanya orang-orang tahajud, Pak, ketika berbicara tidak banyak bicara, Pak. Ketika bicara, orang semua senang mendengarkannya. Orang ahli tahajud, Pak, tidak ngaco ketika berbicara. Bahkan ahli tahajud, Pak, ketika sampai ada rapat agak serius besok, diskusinya agak pelik ini, bagi membutuhkan satu perkara, bawa tahajud. Saya tidak bisa bayangkan kalau semua pengikut rapatnya, Pak, tahajud semua, Pak. Kadang rapat tadinya 3 jam, Pak, bisa-bisa 1 jam setengah selesai itu. Karena qiyamul lail, Pak. Allahu Akbar. Ayo, jangan sampai kita hanya bicara saja, kita hanya mengkaji saja, jamaah kalian praktekkan ini, Pak. Ya. Tidak bisa tengah malam, tidak apa-apa, 2/3 malam ikuti sunnahnya Rasulullah yang sebenarnya. Tidak bisa juga sebelum tidur sambil salat malam. Dan rasakan nanti dampaknya dalam kehidupan kita, ma'asyal muslimin. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kata Allah, orang-orang yang calon penghuni surga itu yang akan bahagia dunia akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, kata Nabi, jauh punggung mereka di waktu malam itu dari tempat tidurnya. Tidak tidur terus, Pak. Tidak nempel terus di kasurnya, jemaah sekalian. Yad'una rabbahum, mereka berdoa, Pak, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan, penuh rasa takut, wa tama'an, dan rakus akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya langsung Allah mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ayat ini, Pak, ada kata wa mimma, ini sinyal rezeki kita dijamin oleh Allah, Pak. Dan sampai ada kesadaran ketika dikasih oleh Allah rezeki, berbagi pada orang lain. Yunfiqun. Allahu Akbar. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu penghuni surga yang akan bahagia dunia akhirat sedikit di waktu malamnya, Pak. Karena dia terbiasa apa? Sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil asharihum, sisa salat tahajudnya, Bapak, sahurnya itu yastaghfirun, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo Bapak pastikan, jadikan kita ini malam-malam kita jangan hanya tidur terus, tapi ada kaplingan sedikit. Tidak hanya itu, Bapak. Saya memberikan kabar gembira buat jenengan ini, tiap malam Allah berikan pada kita. Saya ingin menutup pengajian ini dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul yang mulia bersabda demikian, inna fil laili, ya Allah, sesungguhnya di waktu malam itu, la sa'atan, ada waktu tertentu, la yuwafiquha rajulun muslimun, tidaklah seorang muslim ketika berjumpa dengan malam itu, ketika dia salat malam itu, yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirat, dia minta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, illa a'tahu Allahu iya, Allah pasti memberikan kepada orang. Semua doanya Bapak ketika sampean tahajud, doa-doa sampean pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan permintaan kita, Pak. Kata Nabi, wa dzalika kulla lailatin, dan itu tiap malam ada loh, Pak. Masa sampean tahajud 1 tahun penuh tidak ada, tidak ketemu dengan waktu itu, kayak tidak masuk akal, Pak. Pastilah, ya. Minta pada Allah, Pak, apalagi memang sampai banyak masalah, Pak. Ruwet urusan anak, ruwet urusan pekerjaan, ruwet urusan kesalahpahaman dengan kakak adik, ya, berantem dengan apa segala macam, ada goncangan, ada fitnah. Jangan putus asa, tahajud, minta pada Allah, semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah kata-kata yang sangat indah dari ulama-ulama salaf kita, khususnya ketika mereka merasakan nikmatnya ibadah seperti ini. Ibnul Muqaddar mengatakan, ma baqiya min ladzatid dunya illa salas. Sungguh dunia ini kenikmatannya di 3 saja. Kalau 3 ini tidak ada, sudah hilang kenikmatan dunia ini, kata dia. Apa itu? Yang pertama, qiyamul lail. Memang mereka itu, Pak, sampai mengatakan laulul lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Andai kata tidak ada malam, sepertinya mati saja lebih enak bagi saya.
Karena di waktu malam itulah hening, Pak. Sampean bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Qiyamul lail. Yang kedua, liqa'ul ikhwan. Berjumpanya kita satu sama lain. Allahu akbar. Ayo Pak, jangan ada permusuhan ya. Di antara kita sampean kalau enggak punya musuh, nikmat hidup ini, Pak. Nikmat. Sampean kalau ada musuh, Pak, punya rivalitas, Pak, sama-sama ngaji begini, Pak, sampean enggak akan konsentrasi dengan pengajian saya, Pak. Lu ikut juga ngaji orang ini. Enggak konsentrasi sampean. Enggak konsentrasi, Pak. Pastikan hidup ini enggak punya siapa, enggak punya masalah dengan siapapun pulang. Itu bahagia hidup sampean, Pak. Nikmat hidup ini jamaah kalian. Dan yang terakhir katanya salatul jamaah, salat berjamaah. Memang salat berjamaah ini beda, terasa sekali, Pak. Salat sendirian, Pak, dengan salat berjamaah itu beda, kekhusyuannya beda. Mohon maaf, sampean Pak kurang khusyuk. Salat berjamaah begini, Pak, nanti kita salat Isya ya. Ada satu saja diterima, Pak, semua diterima. Itu nikmatnya kita berjamaah jamaah sekalian. Yadullah ma'al jamaah. Apalagi semuanya diterima, Pak. Selesai sudah, Pak. Ya. Ini satu saja. Kan kadang-kadang kita salat kurang khusyuk, Pak. Iya kan? Tapi pas masa dari semua saf, dua saf ini ada tidak khusyuk, Pak? Pasti ada. Akhirnya dianggap khusyuk semua oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah kalian. Inilah nikmatnya kita salat berjamaah gitu. Salat berjamaah, kemudian salat malam, dan pastikan kita hidup tidak punya masalah dengan siapapun. Saya tidak punya musuh di dunia ini kecuali musuh saya cuma satu. Siapa itu? Asy-syaitan. Jadikan syaitan itu musuh nyata kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.